Makanya orang yang terbisiki oleh suara setan dan kemudian dia ngikutin bisikan itu, dia yang terkutuk. Maka yang terkutuk itu sering disebut kesetanan. Paham? Paham ya? Gitu. Nah, orang yang berhasil berlindung kepada Allah, dia sepenuhnya mengambil kekuatan positif dari Allah. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Jadi ketuhanan itu artinya dia menyerap sifat-sifat Allah. Menjadi sifat-sifatnya disebut tahaluk bihalakillah. Itulah kenapa sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan bicara Tuhan, ketuhanan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sering ketuhanan atau kesetanan? Sebenarnya saya malas nanyanya ya. Karena sudah tahu saya. Jadi ketuhanan kesifati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesetanan kesifati sifat-sifat setan. Kenapa kesifati? Dia yang mengizinkan. Setan tidak salah. Karena dia cuma menggoda. Tugasnya menggoda. Yang salah kamu tergoda. Kenapa terkutuk? Siapa yang mengutuk? Lihat saya. Begitu gagal berlindung kepada Allah, kita akan dikutuk oleh kegagalan kita berlindung kepada Allah. Misalnya, contoh. Ya, contoh. Karena kemarahan, dia kemudian tercetus dari mulutnya merendahkan orang lain. Dan kemudian orang lain yang direndahkan tidak terima. Dia punya rekaman videonya, dia punya buktinya, lapor sama polisi. Akhirnya dia diproses secara hukum, masuk dalam pencemaran nama baik. Ya, banyak prosesnya? Banyak. Dia akan diinterogasi oleh polisi dan terus dan berujunglah dia memasuki ya penjara. Siapa yang mengutuk dia? Tuhan? Allah? Siapa yang mengutuk dia? Kegagalan dia ketika berlindung kepada Allah. Ketika dia berlindung pada Allahnya berhasil, kata-kata kotor itu tidak keluar. Maka dia menjadi terlindungi. Ini pelajaran penting. Karena saya bertanya di semua pengajian, ya saya tanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Semua jawabannya setan. Siapa yang mengutuk? Jawabannya semua Allah. Itulah pengajian ketidaksadaran. Masa iya Allah mengutuk? Bukankah dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia Maha Pemaaf, dia Maha Luas? Bahkan Allah itu tidak pernah menyalahkan. Allah hanya menegur supaya kamu tambah baik. Karena apa? Jauh dari Allah, hidupmu menjadi berantakan. Dekat dengan Allah, hidupmu menjadi damai. Karena Allah adalah kekuatan positif. Paham sampai sini? Oke, saya ulang. Siapa yang terkutuk? Yang gagal berlindung kepada Allah. Ya siapa? Nah, biar jelas. Siapa yang mengutuk? Kegagalannya ketika berlindung kepada Allah. Bukan Allah yang mengutuk. Paham sampai sini? Oke, makanya saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau bahas ayat ini. Supaya kita tidak terkutuk oleh kegagalan kita berlindung kepada Allah. Yes, sampai sini. Oke. Rada cerdas sedikit ya. Ya, makanya kalau mau pengajian hari Rabu, khusus hari Rabu, minum jus ya. Biar cerdas sedikit. Udah minum jus belum? Udah diajarin sama saya jus 8. Apel Malang, Sunkist, ya, wortel, bawang bombay, jahe, kunyit, ya, sedikit nanas, sedikit madu. Blender, minum. Pagi-pagi itu sarapannya. Ya, biar rada encer sedikit ya mendengarkan kajian ini. Karena ini kajian hanya untuk orang-orang yang ya encer sedikit lah. Kalau udah butak, nah butak udah susah menerima kebenaran. Ini udah skip aja, jangan nonton video saya. Ya, skip. Nunggu ya 1000 tahun lagi barangkali ya, nanti baru nonton. Oke, ya. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirin. Okay. Syaitan itu telah menguasai mereka.
lalu menjadikan mereka lupa mengingat kepada Allah. Udah, stop dulu sampai di situ. Jadi syaitan itu telah menguasai mereka. Siapa mereka? Di sini. Yang mengizinkan dikuasai oleh syaitan. Nah, siapapun yang mengizinkan dikuasai oleh syaitan, maka dia akan lupa kepada Allah. Oke. Kan selama ini kita menganggap setan itu sebuah entitas di luar diri kita yang ngejar-ngejar kita, betul? Makanya kalau saya dulu di pesantren dikasih definisi setan itu luar biasa. Setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga eta. Ini definisi guru saya dulu waktu di pesantren. Ya, huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga itu. Udah paham ya setan ya? Setan. Setan itu bukan entitas yang terpisah dari diri kita. Bukan. Ya, yuk sekarang kita lihat. Dulu ketika kita ada di alam alastu, kita ini ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Akibat dari menyaksikan saat itu, apa yang disaksikan pasti dong bisa diingat. Oke, lihat saya semua. Bapak Ibu menyaksikan saya sekarang? Oke. Baju saya warna apa? Emas. Ganteng gak saya? Fitnah itu. Ibu bapak menyaksikan saya, kira-kira pulang dari sini, masih bisa nggak mengingat semua yang terjadi di sini? Oke. Gampang ya, sederhana. Untuk mengingat itu harus menyaksikan. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Selama ini banyak orang yang mengklaim sudah bisa ingat sama Allah. Padahal dia belum menyaksikan. Dia baru menyebut-nyebut namanya. Dikiranya menyebut dengan mengingat sama. Nah, ini yang harus dicermati. Oke. Jadi setan telah menguasai mereka. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Bapak Ibu, apa yang pernah disaksikan oleh Bapak Ibu waktu di alam alastu, sekarang masih ingat? Masih ingat? Tidak. Jadi sekarang kita sedang lupa nggak mengingat Allah? Lupa. Nah, supaya kita bisa ingat lagi, bisa mengingat lagi, kan berarti kita harus menyaksikan lagi. Setuju sampai sini? Pelan-pelan ya. Nah, siapa yang menjadikan kita lupa mengingat Allah? Setan atau kita? Setan apa kita? Ya kita. Karena kita mengizinkan dikuasai. Karena kalau kita tidak mengizinkan dikuasai, setan tidak akan menguasai. Yo, wujudnya apa sih setan itu? Kan begitu kita datang ke dunia dulu, kita dalam keadaan sadar. Lalu kesadaran kita kemudian dibungkus oleh macam-macam ajaran, doktrin, dogma. Betul? Yang kemudian semua itu membungkus kesadaran kita. Lalu kita menjadi tidak sadar. Dan wujud nyata dari setan itu adalah pikiran gelap kita. Dan itu diizinkan oleh kita masuk menjadi program yang mengendalikan pikiran kita. Akibatnya apa? Kita jadinya dikendalikan oleh pikiran gelap kita. Itu yang disebut dengan ego. Itu yang disebut dengan diri palsu. Apa yang terjadi? Kesadaran murni yang kita miliki nyaris tidak berdaya. Karena sudah dikepung oleh ketidaksadaran yang disebut dengan ego. Kenapa? Karena kita tidak sadar sejak dari kecil mengizinkan diri kita dibungkus kesadarannya oleh semua program itu. Dan kemudian kita mengidentikan diri seolah-olah diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jujur. Bapak Ibu sekarang kita praktek. Praktek ya. Coba pejamkan matanya. Oke. Coba pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Oke. Sesuatu aja. Udah terpikir? Oke. Sekarang cobalah kita keluar dari pikiran itu.
Kita mengamati yang sedang dipikirkan. Bisa? Bisa. Kita keluar mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Oke. Bisa? Tetap pejamkan mata, pejamkan mata. Kita sedang memikirkan sesuatu. Ya. Dan kita sekarang mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Bisa? Bisa. Terus amati pikiran yang sedang memikirkan sesuatu itu. Bisa kan? Bisa kan? Oke, lihat saya semuanya, buka mata. Kita selama ini menganggap kita itu yang memikirkan itu. Padahal kita yang mengamati yang sedang memikirkan itu. Itu diri kita, itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang namanya kesadaran murni. Ketika kita mengidentifikasi diri kita, pikiran itu, apa yang terjadi? Ada arus di sungai, kita seolah-olah arus itu. Ya sudah, kita palit. Tapi kalau kita keluar mengamati arus itu di pinggir sungai, nggak ikut palit. Makanya diri sejati kita itu ibarat langit biru. Awan putih, awan hitam datang silih berganti. Ya biarkan saja, kita tidak bisa mengendalikan awan. Tapi langit biru tetap aja biru, tidak terganggu oleh awan putih, awan hitam. Awan putih, awan hitam, itulah pikiran kita. Benar, salah, baik, buruk. Ini layar Bapak Ibu. Kalau saya putar video tentang kebakaran, terbakar nggak layar ini? Enggak. Kalau saya putar video tentang banjir, basah nggak layar ini? Harusnya kalau kita bisa memisahkan, saya bukan pikiran, tapi saya adalah si penyaksi dari pikiran. Kita tidak akan pernah basah seperti layar ini. Itu yang membuat kita akan tetap bahagia dan damai. Seberapa berat pun turbulensi eksternal yang terjadi di luar kita. Kita tidak akan pernah layu dengan situasi apapun di luar diri kita. Kenapa Bapak Ibu sering layu? Karena kita menyangka yang dipikirkan oleh pikiran itulah diri kita. Itu identifikasi diri kita sebagai pikiran. Nah, saat kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, saat itu kita menjadi rahwana. Si dasa muka, kesadaran kita hilang. Manusia yang sedang kehilangan kesadarannya, itulah yang namanya setan. Ketika kesadaran hilang, maka pikiran yang mendominasi dia. Ketika dikendalikan oleh pikiran, nyaris dia tidak berpikir. Lihat saya semuanya. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Ulangi, berpikir apa? Oke, jujur ya. Bapak Ibu sering menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Ulangi. Ini belum nyatu dengan saya. Berpikir apa artinya? Menggunakan pikiran. Oke. Bapak Ibu sering menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Oke. Sering mengalami ketuhanan atau kesetanan? Oke. Paham ya? Oke. Kalau digunakan oleh pikiran, siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan? Kan kalau digunakan itu ada dua. Saya digunakan oleh pikiran. Berarti yang menggunakan siapa? Pikiran. Berarti yang digunakan siapa? Saya. Saya yang tidak sadar ini. Tapi kalau kita menggunakan pikiran, berarti yang menggunakan siapa? Kesadaran. Saya yang sadar. Sedang menggunakan pikiran yang bukan saya. Maka pikiran jadi terkendali. Kita sedang berpikir. Kita selama ini mengira berpikir itu mikirin 2 tambah 2, 3 tambah 3. Betul nggak? Makanya kalau orang salah, mikir atuh. Tuh. Padahal yang bilang begitu kan setan. Paham ya? Oke. Makanya cerita Ramayana itu kan ringkas. Cerita tentang Rahwana, si penguasa negeri Alengka, penguasa negeri Prikilan, sedang menguasai kesadaran. Kesadaran namanya Dewi Sinta. Siapa Rama? Rama tuh kita. Kita ini harusnya selalu bergandengan dengan Dewi Sinta, kesadaran kita. Tapi Dewi Sinta dicuri oleh Rahwana, maka kita menjadi si dasa muka. Nah, si dasa muka, si banyak wajah itu, wajah-wajah palsu semuanya. Itulah setan. Paham ya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Oh, makin jelas ya. Coba ambil cermin sekarang. Kalau ingin lihat. Coba ambil cermin. Ada cermin di HP? Nanti pulang ke rumah ya, gitu.
selama ini kita mengira setan itu yang suka ngejar-ngejar kita. Yuwaswisu fi sudur. Yang suka mengganggu kesadaran kita, yang mengganggu kesadaran kita adalah pikiran. Benar, salah, baik, buruk. Itulah wujud setan yang sebenar. Dan itu yang membuat kita menjadi lupa kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sebelum saya lanjutkan. Setan telah menguasai mereka, menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah yang namanya golongan setan, disebut hizbus syaiton. Nah, makanya di Quran ada dua kata hebat. Satu, hizbus syaiton. Yang kedua, hizbullah. Hizbus syaitan disebut keluarga setan. Hizbullah disebut keluarga Allah. Makanya ada satu organisasi dunia, entah di negeri mana, antah berantah, namanya Hizbullah. Tapi saya tidak melihat itu keluarga Allah. Yang saya lihat kekerasan, perang, itu. Ya sebetulnya itu hizbus syaiton. Cuman bermanifestasi seolah-olah dibungkus hizbullah. Makanya siapapun yang masih melakukan kekerasan pada orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, itu bukan sifat Allah. Apalagi merendahkan itu di tempat pengajian, pakai baju sok suci, itu hizbus syaiton. Dia sedang dikendalikan oleh amarahnya. Dia sedang kehilangan kesadaran. Banyak yang kayak gitu. Siapa di antaranya? Saya suka pengen nanya aja. Oke, sampai sini clear. Ya. Jadi simpulkan ayat ini. Siapa setan menurut ayat ini? Lihat dulu ayatnya. Siapa setan menurut ayat ini? Yang lupa mengingat Allah. Udah titik, nggak usah ditambah-tambah lagi.